Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online GKJ Banjarnegara. Untuk sekolah minggu kali ini, anak-anak ditemani oleh Budian, Mbak Diandra, dan juga Kak Frondi. Anak-anak di rumah, apa kabarnya? Tetap semangat dan tetap sukacita ya. Yuk, kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Silakan Mbak Diandra untuk doa pembukaan. Teman-teman, mari kita mengawali acara sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati Bapak Ibu guru yang mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Mbak Diandra. Nah, anak-anak, mari kita akan memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Frondi. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Silakan Kak Frondi. Hai, selamat pagi adik-adik. Terima kasih ya Budian. Nah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Nah, Kak Frondi seneng banget nih ketemu adik-adik lagi ya setelah sekian lama. Sekarang Kak Frondi mau tanya dulu sebelum bercerita. Di antara adik-adik ini, siapa nih yang suka menggambar? Ayo, ada yang suka menggambar? Oke, ada ya. Siapa yang suka bernyanyi? Ada ya, ada yang juga jago menyanyi ya. Oke, ada tuh berapa. Nah, sekarang ada yang jago main bola. Nah, biasanya cowok-cowok nih jago main bola ataupun olahraga gitu ya. Ternyata berbeda-beda juga ya adik-adik. Ada yang jago main bola, jago menggambar, jago menyanyi. Cerita kali ini juga akan membahas dua binatang yang akan berkisah ya,
akan berkisah, mereka punya kemampuan masing-masing juga. Jadi hewannya ini ada kera dan juga si kancil. Jadi suatu hari si kera ini menantang kancil untuk berlomba. Lombanya adalah memanjat pohon. Waktu memanjat pohon, akhirnya kancil menyanggupinya. Setelah menyanggupi, kira-kira dia bisa nebak nggak? Kira-kira yang menang siapa? Benar, jadi yang menang adalah kera. Jadi kera dalam waktu singkat sudah sampai di atas pohon. Nah, si kera ini kemudian mengejek si kancil. Keesokan harinya, si kancil ini nggak mau kalah. Jadi kancil sekarang ngajak lomba juga si kera. Si kancil mengajak kera lomba siapa yang paling duluan sampai ke puncak gunung. Jadi lomba lari ya. Lomba lari. Sekarang yang menang ternyata si kancil, karena kancil larinya cepat ya, larinya kencang. Sampai di puncak gunung, si kancil akhirnya membalas mengejek si kera karena dia udah sampai duluan. Kemudian datang dari kejauhan seekor beruang yang bijaksana dan bertanya kepada mereka berdua. Si beruang ini keheranan. Hei, apa sih yang kalian berdua lakukan? Kemudian kera menjawab, itu si kancil. Masa aku diajak lomba lari sampai ke puncak gunung? Aku kan nggak mungkin ngejar dia, jawab kera sambil terengah-engah. Kemudian si kancil nggak mau kalah membalas. Lah, kamu juga masa ngajak aku lomba manjat pohon? Kan aku juga nggak bisa manjat pohon, jelas aja kamu menang. Mereka kemudian saling bertengkar dan saling mengejek. Kemudian si beruang punya ide untuk mereka berdua. Si beruang berkata, oke, sekarang bagaimana kalau lombanya kalian berlari sampai ke seberang pulau itu, nanti juga harus mengambil buah yang ada di salah satu pohon itu untuk dinikmati. Gimana? Siap? Siap? Si kancil jawab, siap, monyet. Siap, siapa takut? Akhirnya mereka berlari sekencang-kencangnya menuju ke pulau tersebut. Si kancil yang sangat lincah itu sangat cepat ya berlarinya. Jadi sambil melompati sungai-sungai kecil, lompat-lompat, akhirnya sampai ke pulau. Nah, si kera ini tertinggal di belakang karena nggak ada pohon untuk berayun ya. Kan kera lewat pohon-pohon yang saling untuk berayun sampai ke pulau tersebut. Jadi yang sampai duluan adalah si kancil. Tapi sesampainya di sana si kancil bingung. Waduh, cara ngambil pohonnya gimana ya? Pohonnya tinggi banget lagi. Aduh. Si kancil bingung, tapi dari kejauhan kera berteriak, "Woi, kancil, jemput aku di sini. Nanti aku akan mengambilkan buah itu buat kamu, kita makan bersama." Kemudian si kancil berpikir sejenak. Setelah yakin, oke, aku akan menjemput kera. Kemudian kancil menjemput kera yang masih jauh di belakang. Sesampainya bertemu kera, si kera segera naik ke punggungnya si kancil ya. Jadi si kera menunggangi kancil dan mereka bersama-sama menuju ke pohon tersebut. Sesampainya di tempat pohon tersebut, sesuai janji ya, kera mengambilkan pohon tersebut untuk si kera dan juga untuk si kancil. Kemudian mereka menikmati buah itu bersama-sama. Dan dari kejauhan si beruang pun tersenyum melihat bahwa wah, mereka ternyata sudah bisa bekerja sama. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa tahu ya bahwa kemampuan kancil, kemampuan kera itu berbeda-beda. Jadi ada yang jago manjat, ada yang jago lari. Begitu juga dengan adik-adik tadi. Tadi adik-adik ada yang jago menggambar, ada yang jago bernyanyi, ada yang juga jago main bola. Jadi kemampuannya berbeda-beda. Kemampuannya juga macam-macam, dan itu unik untuk bisa digunakan untuk membantu orang lain, membantu mama papa, membantu kakak, membantu adik. Nah, ada pesan yang mau disampaikan oleh Alkitab. Ayatnya terambil dari
Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Bunyinya seperti ini. Adik-adik nanti juga bisa membaca ya. Efesus pasal yang keempat, ayat 3 sampai yang keempat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi adik-adik, kita yang punya kemampuan berbeda-beda harus saling menghargai. Jadi kalau teman kita punya kemampuan yang berbeda, harus dihargai. Justru itu nanti akan membuat kita bisa saling menolong ya. Misalkan adik yang jago menggambar, dalam nanti menampilkan gambar yang bagus, yang jago gambar nanti yang membuatkan gambar. Nanti kalau ada pentas, adik-adik yang jago menyanyi nanti yang tampil. Kalau ada lomba olahraga, yang jago olahraga nanti yang tampil. Begitu. Jadi kita harus belajar menghargai karena Tuhan menghendaki seperti itu. Oke adik-adik, ingat ya, kita harus menghargai perbedaan dan juga harus mau menggunakan kemampuan kita untuk menolong orang lain. Siap? Mantap. Sip. Untuk itu kita tutup untuk firman kali ini. Semoga adik-adik bisa mengingat dan menghargai perbedaan yang ada. Demikian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada Budian. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumumkan persembahan. Nah, untuk mengiringinya kita akan pujikan Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur selalu, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita akan serahkan persembahan kita dan kita akan tutup sekolah minggu pada hari ini. Mari anak-anak, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami masih bisa mengumpulkan persembahan. Berkati Tuhan persembahan kami ini agar dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berkatilah orang tua kami, keluarga besar kami, orang-orang yang di sekitar kami. Kami memohon Tuhan perlindungan, penyertaan daripada-Mu. Bapa, berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami ini, ibadah kami ini, biarlah dapat berkenan kepada-Mu. Amin. Aktivitas hari ini, anak-anak membuat pola tangan yang digabung seperti ini ya, nanti jadinya ya. Untuk bahan-bahannya, memakai kertas origami, atau kalau nggak ada, anak-anak bisa pakai kertas biasa, kemudian nanti kertas karton buat menempel, kemudian gunting, dan juga bolpen untuk menggambar. Nah, caranya adalah nanti anak-anak menggambar pola tangan kalian, kemudian digunting, lalu ditempel di kertas, jadinya nanti seperti ini. Kalian boleh menuliskan nama sahabat atau teman kalian. Oke anak-anak, selamat mengerjakan aktivitas. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.